Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah, halaman 52 sampai dengan 54. Kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Halaman ini termasuk ke dalam bab 3, yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya untuk perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 52 bagian G, ayo berlatih. Petunjuk yang A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1, untuk menumbuhkan kepercayaan orang lain kepada diri kita, maka dibutuhkan perilaku titik-titik. A, pasrah, B, jujur, C, optimis, dan D, tabzir. Jawaban yang tepat adalah B, jujur. Soal nomor 2. Berperilaku jujur di sekolah sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik hendaknya jujur kepada titik-titik. Pilihannya A, bapak dan ibu guru saja, B, teman sekelas dan karyawan, C, bapak dan ibu guru, karyawan dan teman, D, teman, karyawan, dan penjaga kantin. Jawaban yang tepat adalah C, bapak dan ibu guru, karyawan, dan teman. Soal nomor 3. Kejujuran peserta didik pada saat mengerjakan ulangan akan sangat membantu bapak ibu guru karena titik-titik. Pilihannya A, guru membutuhkan analisis hasil pembelajaran yang valid dan objektif. B, guru akan menghukum peserta didik yang curang. C, nilai ulangan harian peserta didik akan dilaporkan kepada kepala sekolah. Dan D, nilai ulangan harian peserta didik dijadikan acuan bagi kebijakan pemerintah pusat. Jawaban yang tepat adalah A, guru membutuhkan analisis hasil pembelajaran yang valid dan objektif. Soal nomor 4. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada titik-titik. Pilihannya A, teman dekat, B, persamaan suku, C, organisasi, dan D, kebenaran. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, kebenaran. Soal nomor 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam titik-titik. Pilihannya A, menjunjung tinggi keadilan, B, keras dalam segala hal, C, memihak kepada kaum mayoritas, dan D, membela orang kafir. Jawabannya adalah A, menjunjung tinggi keadilan. Soal nomor 6. Menurut Quran surat Al-Maidah, yaitu surat ke-5 ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berperilaku adil kecuali berperilaku adil karena titik-titik. Pilihannya A, menghindari kekacauan, B, lebih dekat kepada rakyat, C, Allah Subhanahu wa Ta'ala membela kaum kafir, dan D, lebih dekat kepada takwa. Maka jawabannya adalah D, lebih dekat kepada takwa. Nomor 7. Menurut hadis riwayat Ahmad, ada 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu sebagai berikut kecuali titik-titik. Pilihannya adalah A, pemimpin yang adil, B, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, C, orang miskin yang tidak meminta-minta, dan D, doa orang yang dizalimi.
Jawabannya adalah C, yaitu orang miskin yang tidak meminta-minta. Soal nomor 8. Perilaku jujur dan adil ini harus dilatih dan dibiasakan sejak titik-titik. Pilihannya A. Usia dini, B. Usia 8 sampai 10 tahun, C. 11 sampai 14 tahun, dan D. 15 sampai 18 tahun. Jawaban yang tepat adalah A. Usia dini. Soal nomor 9. Di bawah ini merupakan contoh penerapan perilaku jujur di sekolah kecuali titik-titik. Pilihannya A. Bertutur kata yang benar kepada bapak ibu guru, B. Mengembalikan barang milik teman karena akan diberi imbalan, C. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, D. Disiplin dan menentaati tata tertib sekolah. Jawabannya adalah B. Mengembalikan barang milik teman karena akan dibeli imbalan. Soal nomor 10. Di antara contoh penerapan perilaku adil di masyarakat adalah sebagai berikut kecuali. Perhatikan tanda kecualinya. A. Bertutur kata yang sopan kepada tetangga, B. Menjaga nama baik tetangga, C. Memberi hak kepada tetangga, dan D. Membiarkan tetangga yang sakit. Jawabannya adalah D. Membiarkan tetangga yang sakit. Selanjutnya bagian B, halaman 54, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan akibat dari ketidakjujuran. Alternatif jawabannya adalah akibat dari ketidakjujuran adalah akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Soal nomor 2. Jelaskan pengertian adil. Alternatif jawaban adalah pengertian adil adalah meletakkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Soal nomor 3. Jelaskan cara menerapkan kejujuran di sekolah. Maka alternatif jawabannya adalah cara menerapkan kejujuran di sekolah adalah perilaku jujur kepada bapak, ibu guru, karyawan, dan teman sekolah. Soal nomor 4. Jelaskan kandungan Quran Surat Al-Maidah atau surat kelima ayat ke-8. Jawabannya, kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat ke-8 adalah menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikannya. Demikian juga, jika kita bersaksi untuk musuh kita, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun menguntungkannya. Soal yang kelima. Jelaskan cara menerapkan kejujuran di rumah. Alternatif jawabannya adalah cara menerapkan kejujuran di rumah adalah jujur kepada ayah dan ibu, melaksanakan hak dan tanggung jawab masing-masing. Itulah pembahasan soal-soal untuk PAI kelas 8 halaman 52 sampai dengan 54 kurikulum 2013. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.